Kemudian, mereka pun dibawa ke bangunan kelas 10 yang terlihat cukup megah, meskipun itu merupakan kelas terendah di Akademi Divine Sanctuary. Lalu, Nan Zhenjun memperlihatkan bagian dalam kelas dan berkata, "Kalian cukup memasukkan kartu kalian ke meja, untuk memasangkannya ke sistem di meja. Materi belajar harian mencakup teori dasar, praktek simulasi, pengoperasian mecha, latihan khusus seniman bela diri, dan lain sebagainya. Sekarang, kita akan memilih ketua kelas, yang akan membantu menjalankan urusan di kelas. Apakah kalian punya rekomendasi calon?" Kemudian, Lin Xiu mengangkat tangan, dan berkata, "Pak Nan, apakah ada keuntungan bagi kami, jika menjadi ketua kelas?" Nan Zhenjun menjawab, "Ketua kelas harus bertanggung jawab atas kunci ruang latihan, dan menjaga perlengkapan. Tapi itu juga jadi kemudahan bagi ketua kelas, jika ingin latihan kapan saja. Ditambah ada bonus 500 poin setiap bulannya, sebagai imbalan kerja kerasnya." Tentu saja, mereka pun jadi bersemangat mendengarnya, dan berkata, "Wah, akan 500 poin lebih banyak dari yang lain." Temannya menambahkan, "Dan bisa menggunakan ruang latihan kapan saja, itu luar biasa." Lalu, mereka pun duduk di tempat duduk masing-masing, untuk melakukan pemilihan ketua kelas terlebih dahulu. Nan Zhenjun berkata, "Sepertinya, belum ada kandidat yang cukup baik untuk kalian rekomendasikan. Kalau begitu, ayo kita adakan voting. Yang mendapatkan voting tertinggi, akan menjadi ketua kelas kita, di kelas 10. Kemudian, muncullah hologram nama semua murid di kelas 10, untuk melakukan voting dalam memilih ketua kelas. Melihat itu, Lin Xiu pun tersenyum jahat, dan berkata di dalam hatinya, "Hoho, manfaatnya luar biasa, sudah pasti aku akan memilih diriku sendiri." Murid lain juga beranggapan sama, mereka berkata, "Manfaatnya mantap banget, aku harus memilih diriku sendiri." Temannya menambahkan, "Setuju, jangan sampai orang lain yang mendapatkannya." Kemudian, Nan Zhenjun mengumumkan hasilnya, dan berkata, "Hasilnya sudah keluar, Lin Xiu dengan 5 suara, akan menjadi ketua kelas kita." Mendengar hasil itu, murid yang lain pun tidak bisa menerimanya, dan Li Ping pun berkata, "Ini tidak sah, mereka sudah saling kenal, ini tidak adil." Temannya menambahkan, "Yah betul, Pak Nan, ini tidak adil." Karena mendapatkan penolakan, Nan Zhenjun meminta solusi kepada mereka, dan berkata, "Lalu, yang menurut kalian adil itu bagaimana?" Li Ping menjawab, "Dengan latih tanding. Sebagai ketua kelas 10, haruslah yang memiliki kekuatan bertarung yang paling kuat." Yang lainnya menambahkan, "Betul, haruslah yang kekuatan bertarungnya nomor 1 di kelas." Nan Zhenjun menjawab, "Baiklah, tapi latih tanding itu memakan banyak waktu, sedangkan waktu kita terbatas." Lalu, Nan Zhenjun menekan tombol, dan melanjutkan perkataannya, "Kalian akan menggunakan ini, untuk menentukan pemenangnya. Ini adalah mesin tes kekuatan, tinju siapa yang paling kuat, akan menjadi pemenangnya, bagaimana menurut kalian?" Li Ping menjawab, "Baiklah, aku setuju. Pak Nan, biarkan aku yang maju duluan." Lalu, Li Ping pun langsung melancarkan pukulan terbaiknya, untuk mendapatkan skor yang tinggi, demi mendapatkan posisi ketua kelas 10. Dan dentuman yang cukup keras pun terdengar di sana, setelah Huang Fei memukul mesin tes kekuatan itu sekuat tenaga. Dan Li Ping pun mendapatkan skor yang cukup tinggi, yaitu, sebesar 9.800 kg. Tentu saja, orang-orang pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Dia mencapai skor 9.800 kg, astaga, 5 tahun berlatih pun, aku tidak akan sekuat itu." Memang ya, Li Ping, dia sangat kuat. Melihat itu, Nan Zhenjun pun hanya tersenyum, dan berkata, "Oh, lumayan juga." Kemudian, Li Ping berjalan menghampiri Lin Xiu, dan berkata, "Lin Xiu, kau mau menjadi ketua kelas, kau masih terlalu lemah." Lin Xiu menjawab, "Heh, jangan khawatir, aku pasti akan jadi ketua kelas, itu pasti." Lalu, Lin Xiu bertanya, "Pak Nan, sebelumnya aku ingin bertanya, kalau mesinnya rusak, aku tidak perlu ganti rugi kan?" Nan Zhenjun menjawab, "Tentu tidak, silahkan, tidak usah menahan diri." Mendengar itu, Li Ping dan juga yang lainnya pun tertawa, lalu berkata, "Haha, dia bodoh apa sedang berhayal? Dikiranya bisa merusak mesinnya dengan sekali pukul, sombong sekali lagaknya itu." Kemudian, Lin Xiu pun berjalan menghampiri mesin tes kekuatan itu, untuk mengukur kekuatan pukulannya,
agar bisa menjadi ketua kelas. Lalu, Lin Xiu secara diam-diam menggunakan teknik seni bela diri ke dalam pukulannya, dan bersiap untuk memukul mesin tes kekuatan itu. Kemudian, Lin Xiu pun memukulnya sekuat tenaga, sehingga, mesin itu pun langsung hancur, dan ledakan yang keras pun terjadi di sana. Tentu saja, Nan Zhenjun pun terkejut melihatnya, karena Lin Xiu bisa menghancurkan mesin tes kekuatan itu, hingga hancur berkeping-keping, dengan sekali pukulan saja. Sementara itu, Li Ping langsung membuka mulutnya lebar-lebar, karena dirinya pun sangat terkejut melihatnya, dan berkata, "Astaga, dia benar-benar menghancurkan mesinnya, apakah dia masih bisa disebut seorang manusia?" Melihat kekuatan Lin Xiu yang sebesar itu, Nan Zhenjun berkata di dalam hatinya, "Anak ini, dia diam-diam menggunakan skill bela diri, tapi mesinnya seharusnya tidak mudah untuk dihancurkan, kekuatannya tidak boleh diremehkan." Kemudian, Zhang Yin pun berteriak dengan keras, untuk merayakan keberhasilan Lin Xiu, dan berkata, "Haha, aku sudah tahu, saudara Lin pasti menjadi nomor 1. Dan Lin Xiu pun tersenyum dengan penuh percaya diri, setelah membuktikan, bahwa dirinya lah yang terkuat di kelas 10. Lalu, Nan Zhenjun berkata, "Kalau semuanya tidak ada yang keberatan, Lin Xiu akan menjadi ketua kelas 10. Lalu kalian hanya perlu memindai kartu kalian dengan ponsel kalian, untuk memasuki situs akademi. Di dalamnya ada profil dan peta akademi, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka, untuk kelas hari ini selesai, besok kalian harus berkumpul jam 6 pagi. Zhang Yin pun mengangkat tangan dan bertanya, "Saya bertanya, Pak Nan, asrama kami ada di mana?" Nan Zhenjun menjawab, "Akademi Divine Sanctuary tidak menyediakan akomodasi. Siswa dan mahasiswa diharapkan menggunakan poin, untuk menyewa kamar yang disukainya. Kalian bisa pergi ke kantor pendaftaran tempat tinggal, untuk menemukan dan menyewa kamar yang kalian inginkan." Tentu saja, Lin Xiu dan yang lainnya pun merasa sangat terpukul, mendengar kenyataan itu, dan berkata, "Apa-apaan ini, hanya untuk kamar saja, kami harus menyewa sendiri." Nan Zhenjun menjawab, "Baiklah, sampai jumpa lagi besok." Kemudian, mereka pun pergi ke kantor pendaftaran tempat tinggal, untuk melihat kamar yang akan mereka tinggali nantinya. Di dalam sana, Lin Xiu pun melihat kamar dan juga villa yang disewakan, lalu berkata, "Apartemen biasa 50 meter persegi, harganya 50 poin per bulan. Villa bambu dengan ruang latihan, berbagai macam perlengkapan, dan penuh furnitur, harganya 500 poin sebulan." Melihat itu, Lei Lei pun sangat menyukainya, dan berkata, "Tentu saja, aku harus tinggal di tempat yang terbaik, villa bambu ini boleh juga." Tapi Lin Xiu langsung menentangnya, dan berkata, "Sewa bulanannya 500 poin, memangnya kau mampu? Di kantin biasa universitas, sarapan 5 poin, makan siang 10 poin, dan makan malam juga sama. Untuk makan sebulan saja, 500 poin belum tentu cukup. Jadi, cuma orang bodoh yang menghabiskan 500 poin, hanya untuk tinggal di villa mewah ini." Ucap Lin Xiu, sementara terlihat tangan seseorang, yang hendak memukul kepalanya. Lalu, seseorang pun memukul kepala Lin Xiu dengan keras, sehingga, Lin Xiu pun langsung berteriak kesakitan, dan berkata, "Siapa orang yang tiba-tiba memukul kepalaku? Rupanya, itu adalah Luo Yi." Dia berkata, "Siapa tadi orang yang kau panggil bodoh?" Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung berasumsi, lalu berkata, "Jangan bilang, kau menghabiskan seluruh 500 poin milikmu, untuk menyewa villa itu." Luo Yi bertanya, "Apakah kau sudah memilih tempat untuk tinggal?" Lin Xiu menjawab, "Belum, memangnya kenapa?" Luo Yi kembali berkata, "Cepat berikan kepadaku kartumu." Kemudian, setelah mengambil kartu milik Lin Xiu, Luo Yi pun langsung pergi ke tempat pembayaran, dan tentu saja, Lin Xiu pun menjadi panik, lalu berkata, Hei, mau kau pakai untuk apa kartuku?" Luo Yi menjawab, "Villa yang kusewa itu memiliki 2 lantai. Kau akan transfer 250 poin untukku, lalu aku akan tinggal di lantai 2, dan lantai satunya untukmu tinggal. Cepat, gunakan sidik jarimu untuk menyetujuinya." Lalu, Lin Xiu pun menggunakan sidik jarinya, untuk menyetujui transfer itu, dan berkata, "Kalau begitu, sama saja kita dengan tinggal bersama kan?" Mendengar perkataan dari Lin Xiu itu, Luo Yi pun menjadi marah, dan mengeluarkan aura membunuh yang kuat, lalu berkata, "Jika kau berkata omong kosong lagi,
aku akan potong lidahmu, dan memenggal kepalamu sekaligus." Kemudian, Lin Xiu pun pergi ke villa yang telah dia sewa bersama Luo Yi, untuk beristirahat di sana. Di dalam sana, Lin Xiu pun langsung bersantai, dan berkata, "Hehehe, villa memang terasa beda, tidak rugi aku mengeluarkan poin segitu juga. Mari kita cek situs akademi, peta, mall perbelanjaan, ranking kekuatan bertarung, oh, ada juga misi untuk mendapatkan poin." Dan Lin Xiu melihat misi poin yang ada, di antaranya adalah, dicari rekan latih tanding, 1 jam per hari, 150 poin pertemuan. Tolong bersihkan toilet perempuan, setengah jam sehari, sekali 100 poin. Dicari rekan mabar Mobile Legend, 5 jam per hari, sekali 250 poin. Beri komentar bagus di kolom komentar, setengah jam sehari, 120 poin. Melihat itu semua, Lin Xiu pun langsung mengkerutkan alisnya, dan berkata, "Kenapa, kebanyakannya hanya berisikan misi yang aneh? Tunggu dulu, ada forum jual beli juga, aku bisa membawa beberapa barang untuk ditukar dengan poin. Ini mantap jiwa, soalnya, aku sudah membawa banyak material dari makhluk berevolusi sepanjang perjalanan." Kemudian, Lin Xiu pun pergi ke kantor forum jual beli, untuk menjual barang hasil jarahannya, waktu melakukan perjalanan ke Akademi Divine Sanctuary. Dan di tempat itu pun terlihat ramai dengan para murid, yang sudah memakai seragam, yang bertuliskan nomor kelas masing-masing. Melihat kedatangan Lin Xiu yang belum memakai seragam, para murid di sana pun berbisik, sambil menatap ke arah Lin Xiu dengan tatapan yang sinis. Tentu saja, kedatangan Lin Xiu ke sana pun menjadi pusat perhatian, dari para murid Akademi Divine Sanctuary, karena dirinya belum memakai seragam. Mereka berkata, "Lihat itu anak baru tahun ini, dia bahkan belum punya seragam. Lihat wajah bodohnya, mahasiswa baru tahun ini tidak buruk juga. Apa yang dia lakukan di sini, dan barang bagus apa yang ditawarkan anak baru itu untuk ditukar?" Kemudian, Lin Xiu mendatangi petugas di sana, dan berkata bahwa dirinya akan menjual sesuatu ke forum jual beli. Petugas itu bertanya, "Kau bahkan belum punya seragam, apa yang ingin kau tukar? Barang-barang di sini hanya bisa ditukar dengan poin akademi, dan bukan dengan aliansi koin." Lalu, Lin Xiu pun mengeluarkan kulit monster berevolusi, dan berkata, "Yah, aku tahu itu. Menurutmu, ini bisa ditukar jadi berapa poin?" Melihat itu, mata sang petugas pun terbuka dengan lebar, dan berkata ini adalah kulit makhluk evolusi langka, kulit lintah Tyrannosaurus Rex tingkat 4 ini, bisa dijual dengan harga 10.000 poin. Tentu saja, para murid di sana pun menjadi terkejut mendengarnya, dan berkata, "Sialan, beneran tuh dia punya lintah Tyrannosaurus Rex tingkat 4. Temannya menambahkan, "Biar ku tebak, paling dia hanya memungutnya di jalan kematian, dasar bocah beruntung." Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan kristal Black Salt miliknya, dan berkata, 10.000 poin, baiklah, aku akan menjualnya. Lalu aku juga punya kristal ini, berapa kau akan membayarnya?" Melihat itu, wajah sang penjaga toko pun kembali menjadi tamak, dan berkata, "Hoho, ini kristal Black Salt, ini sangat sulit ditemukan. Akan kutukar dengan harga 100.000 poin untukmu." Tentu saja, semua orang di sana pun kembali terkejut dibuatnya, dan mereka pun berkata, "Dia juga punya kristal Black Salt, dalam satu waktu saja dia untung besar. Luar biasa, seberapa beruntung anak baru ini, anak ini pastilah sangat kuat." Temannya menambahkan, 100.000 poin, kalau dengan mengerjakan misi, butuh berapa lama buat dapat poin segitu? Kemudian, Lin Xiu kembali mengeluarkan item yang diambilnya, dari tubuh monster menjalar, dan berkata, "Pak Tua, aku masih memiliki satu lagi, tolong dilihat juga." Melihat itu, sang penjaga toko pun terkejut dibuatnya, dan berkata, "Ini kan kulit dan juga daging, dari makhluk berevolusi tingkat 6. Ya Tuhan, dari mana kau mendapatkannya? Jangan bilang, kau membunuh makhluk berevolusi tingkat 6. Orang-orang di sana pun juga terkejut melihatnya, dan berkata, "Apakah benar, itu adalah bagian tubuh makhluk berevolusi tingkat 6? Temannya menambahkan, "Memangnya anak baru ini berasal dari mana? Mungkinkah dia anak jenius, dari salah satu keluarga terkemuka, yang punya banyak kartu skill bela diri? Jadi, dia bisa membunuh makhluk berevolusi tingkat 6. Murid lain juga berkata, "Cih, dia tidak seperti kelihatan seperti anak keluarga terkemuka,
benda-benda itu pasti cuma dia pungut saja. Temannya menjawab, kulit lintah Tyrannosaurus Rex tingkat 4, kristal Black Salt, skill bela diri, senjata, baju tempur yang lebih baik, jadi, kami tidak menerimanya. Lin Xiu pun kecewa mendengarnya, dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan memakai poinku, untuk membeli kristal evolusi tingkat 6. Lalu berkata di dalam hatinya, sebelum datang ke sini, aku memakai gacha berhadiah yang terkumpul di sistem, dan aku dapat kartu skill pedang tingkat diamond, aku kira bisa ditukar di sini. Kalau kartu skill tingkat diamond bisa ditukar, setidaknya, aku akan dapat 1 juta poin kan? Kemudian, sang penjaga toko menghitung kembali poin Lin Xiu, dan berkata, kristal evolusi tingkat 6, satu buahnya seharga 80.000 poin, sudah aku kurangi dari saldo poinmu. Lalu, Lin Xiu pun pergi meninggalkan kantor forum jual beli, untuk kembali ke villa, dan beristirahat. Tapi di tengah jalan, Lin Xiu pun menghentikan langkahnya, dan berkata, sialan, hal membosankan begini lagi. Lalu, Lin Xiu pun menoleh ke arah belakang, dan melanjutkan perkataannya. Kalian semua keluarlah, tidak ada siapa-siapa di sini, ini tempat yang sempurna untuk membunuh dan mencuri. Kemudian, keluarlah 3 orang murid senior dari semak-semak, dan berkata, anak baru, mari kita berkenalan, namaku adalah Zhong Dao, dari keluarga Siang. Kulihat tadi kau meraup banyak poin, di forum jual beli. Jadi, aku mau pinjam 10.000 poin darimu untuk hal penting, boleh kan? Lin Xiu bertanya, di sini tidak ada pembaca kartu mahasiswa, bagaimana aku bisa memberimu poinnya? Zhong Dao menjawab, ya Tuhan, apakah semua anak baru bodoh begini? Kartu poin ini sudah ada fitur transfer di dalamnya. Lin Xiu kembali berkata, oh, jadi ada fitur seperti itu ya, tidak buruk juga. Kalau begitu, kau juga bisa transfer poinmu untukku kan? Tentu saja, Zhong Dao pun kesal mendengarnya, dan berkata, bocah, kau menarik juga. Kami ini sedang mencoba merampokmu, dan kau malah memikirkan kartu poin kami. Lin Xiu menjawab, jika seorang dari keluarga Siang sepertimu bisa merampok, kenapa aku tidak boleh? Mendengar itu, Zhong Dao pun menjadi sangat murka, dan berteriak dengan keras. Bajingan, aku akan menghajarmu, dan merobek mulut busukmu itu. Kemudian, Zhong Dao pun langsung menerjang ke arah Lin Xiu, dan berkata, bocah, kau salah mencari gara-gara dengan kami. Melihat itu, Lin Xiu pun langsung mengaktifkan skill bela diri langkah bayangan miliknya. Dan dengan cepat, Lin Xiu pun langsung menghindari serangan yang dilancarkan Zhong Dao, sebelum berhasil mengenainya. Lalu, Lin Xiu pun melewati 2 orang lainnya, dan membuat mereka terkejut, melihat kecepatan dari Lin Xiu. Dan saat mereka menoleh, Lin Xiu pun sudah berada di belakang mereka, tanpa bisa dihadang. Melihat itu, Zhong Dao pun terkejut, dan berkata, seni bela diri dan kecepatan ini, dia bukan bocah biasa. Kemudian, Lin Xiu melemaskan otot jarinya, dan berkata, hehe, senior, apa yang kau lakukan? Lalu, Lin Xiu langsung menerjang ke arah mereka, untuk melancarkan serangan balik. Dan Lin Xiu pun langsung mengeluarkan teknik tendangan 1000 bayangan miliknya untuk menghajar mereka, dan mereka pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Tak cukup sampai di situ, Lin Xiu kembali mengeluarkan teknik cakar api miliknya, untuk menghajar mereka. Tapi, Zhong Dao tidak hanya diam saja, melihat teman-temannya dihajar oleh Lin Xiu, dan langsung mengeluarkan teknik bela diri miliknya, dan langsung menerjang ke arah Lin Xiu. Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut, karena dirinya sedang fokus untuk menghajar 2 orang yang lainnya, dan tidak bisa mengantisipasi serangan yang dilancarkan oleh Zhong Dao. Kemudian, serangan Zhong Dao pun dengan telak mengenai wajah Lin Xiu, sehingga Lin Xiu pun terpental cukup jauh ke belakang. Zhong Dao berkata, bocah, aku tidak akan menahan diri lagi, kau memaksaku untuk mengerahkan kekuatanku. Padahal tadinya, aku cuma minta 10.000 poin, tapi sekarang, serahkan semua poinmu, atau akan kubuat kau menderita di klinik selama sebulan. Mendengar itu, Lin Xiu pun merasa kesal, setelah terkena serangan dari Zhong Dao, dan berkata, kau harus bersyukur, kita sedang berada di Akademi Divine Sanctuary, kalau kita sedang di luar, habislah kau. Zhong Dao bertanya, hoho, memangnya kenapa kalau di luar? Kemudian, Lin Xiu kembali bangkit, dan mengeluarkan teknik penghancur tulang miliknya, dan berkata, kalau kita berada di luar,
kalian bertiga sudah menjadi XP poin buatku. Mendengar itu, Zhong Dao pun hanya tertawa, dan bersiap untuk menghadapi serangan Lin Xiu, dengan teknik bela diri miliknya, dan berkata, "Berani-beraninya mahasiswa baru melawanku, akan kupatahkan tanganmu itu." Kemudian, pukulan mereka berdua pun beradu, dan terdengar dentuman yang cukup keras di sana. Lalu, Zhong Dao pun berteriak kesakitan dengan keras, setelah tulang tangannya hancur, dan bajunya pun robek, akibat beradu serangan dengan Lin Xiu. Dan Zhong Dao pun meronta-ronta kesakitan, lalu meminta kepada dua orang temannya, untuk segera membawanya ke klinik, karena tulang tangannya sudah hancur. Temannya menjawab, "Zhong Dao, bertahanlah, kami akan segera membawamu ke klinik." Tentu saja, Lin Xiu pun tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja, dan berkata, "Memangnya, aku akan membiarkanmu pergi? Kau yang memulainya, dan sekarang kau malah ingin pergi." Zhong Dao berkata, "Apa maksudmu itu? Apakah kau belum puas setelah menghajar kami?" Lin Xiu pun langsung memasang senyum jahatnya, dan berkata, "Setiap orang harus memberikanku 10.000 poin, dengan begitu, urusannya selesai." Tentu saja, Zhong Dao pun tidak bisa menerimanya, dan berkata, "Tidak mungkin, 10.000 poin katamu. Apa kau tahu, berapa banyak misi yang harus kuambil, untuk mendapatkan poin sebanyak itu?" Kemudian, Lin Xiu menghampiri Zhong Dao yang sedang menangis ketakutan, dan kembali berkata, "Kau tidak perlu memberikan poinmu, aku cukup mematahkan tangan dan kakimu saja." Tapi, sebelum Lin Xiu mematahkan kaki dan tangannya, cerita pun bersambung.